Ishak lahir. Kemudian dikatakan umur 100 tahun, dan kemudian Sarah berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Lagi katanya, siapa yang tadinya dapat mengatakan pada Abraham, Sarah menyusui anak, namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Nah, disinilah terjadi konflik. Disinilah Abraham harus benar-benar merelakan, harus let go Ismail. Setelah Tuhan berurusan dengan Sarah, kita lihat ayat 8. Ismail juga bertambah besar. Ishak juga bertambah besar. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham sedang bermain dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan beserta anaknya, sebab hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Nah, di sini Ishak pada waktu itu benar-benar jadi anak perjanjian, dan Abraham tersinggung. Dan kemudian dia melihat pada waktu itu Tuhan mengatakan kepada dia, bahkan di sini Tuhan itu berurusan. Karena pada waktu itu Abraham mengatakan, jangan, dia masih sayang, dan dia udah develop a personal relationship. Dan ayat 11 mengatakan bahwa hal itu sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Waktu Sarah mengusir Hagar dan Ismail, Abraham nggak terima. Tapi di sini Tuhan berfirman, hei, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Ayat 12, di dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Lihat di sini. Sarah memang mungkin make mistakes waktu dia ngomong untuk menghampiri Hagar. Tapi nggak semua apa yang dia katakan itu salah. Ketika dia udah benar-benar kembali lagi, Tuhan mengatakan, kali ini Abraham, dengarkan kata-kata Sarah itu. Benar, ahli warismu itu adalah Ishak. Tapi keturunan dari hambamu akan kubuat menjadi suatu bangsa yang besar. Karena itu dia adalah anakmu. Ayat ke-14, Kejadian 21. Pagi-pagi Abraham mengambil roti, sekirpat air, dan memberikan kepada Hagar. Dia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruh perempuan itu pergi. Lalu pergilah Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Dan itulah kita bisa melihat Abraham really let go Ismail. Apa sih artinya? Apa artinya Abraham has to let go Ismail? Abraham and Sarah has to let go the past failures or mistakes. One thing, satu hal kita berbuat kesalahan, tapi Tuhan nggak mau kita tinggal diam dan kita membangun hubungan yang intim dengan kesalahan kita tersebut. Abraham sudah, oke lah salah ya udah, tapi dia masih mau menyimpan itu. Sehingga Tuhan harus berurusan, oke, itu part of your story. Tapi aku mau bahwa kau move on. Jangan tetap tinggal dalam past failures or mistake. Dan ini yang saya mau katakan. Don't let the failures of your past define you. Anda mungkin berbuat kesalahan, tapi itu bukan identitasmu. Let it define you into who God has called you to be. Mungkin hari ini Anda nggak bangga dengan masa lalumu, tapi banggalah bagaimana engkau akan menjadi di kemudian hari. Apa yang Tuhan bentuk dalam kehidupanmu di kemudian hari. So don't dwell in your past failures or mistakes. Itu yang ingin saya mau katakan. Dan disitulah ketika kita berani melangkah, kita akan terus moving forward bersama dengan Tuhan. Dan inilah endingnya yang terakhir. Kita bisa melihat Abraham has to sacrifice Isaac. Dan disinilah kita bisa melihat Abraham mengalami kemenangan, the fulfillment of God's promise itu. Kenapa? Pada saat ujian yang terakhir ini, Tuhan berurusan dengan sesuatu, yaitu Abraham has to sacrifice Isaac. Waktu dia berani mempersembahkan Ishak. Aduh, Tuhan ini bercanda. Bayangin, puluhan tahun loh Abraham ini menantikan. Sarah menantikan begitu banyak casualties, kalau kita lihat begitu banyak hal yang mereka korbankan untuk bisa mendapatkan Ishak. Dia harus let go keluarganya, dia harus let go Ur Kasdim, dia harus let go
Terah, dia harus let go Lot, dia harus let go Ismail. Hei, tapi sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu, sesuatu yang sudah didoakan, sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya, itu harus dipersembahkan. Tapi disinilah kita bisa melihat. Kalau kita baca Kejadian pasal 22, di situ Abraham berkata kepada anaknya, "Hei, Tuhan menyuruh," dan Kejadian 22 ayat 2, "Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Kalau saya jadi Abraham, aduh Tuhan, kau bercanda. Tapi Abraham nggak gitu. Faith and obedience. Keesokan harinya, pagi-pagi, selalu dia pagi-pagi bangunlah Abraham, langsung pasang pelana keledainya, dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya, membelah kayu untuk korban bakaran. Dia berangkat dan pergi ke tempat yang Allah katakan kepadanya. Dan pada hari ketiga, dia melayangkan pandangnya, kelihatannya tempat itu dari jauh. Berkatalah kedua bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta dengan anak ini harus ke sana. Kami akan sembahyang, kemudian pada waktu itu kami akan kembali." Imannya ini luar biasa. Dia tahu bahwa Ishak harus dikorbankan. Tapi disinilah kata worship pertama kali muncul. Kata sembahyang ini adalah kata worship. Tahukah Anda kalau kita berbicara mengenai worship, worship selalu ada yang dikorbankan. Worship bukan kita enjoy praise and worship. Bukan kita enjoy lagu-lagu yang indah, tapi worship erat hubungannya dengan sacrifice, apa yang kita persembahkan. Makanya kalau kita mengatakan, I want to come to worship God, ada sesuatu yang kita persembahkan. Dan kita bisa belajar iman Abraham ini. Waktu dia say yes untuk mengorbankan Ishak itu, dia tahu, walaupun anak ini puluhan tahun aku tunggu, ketika dia dikorbankan, Tuhan bisa membuat sesuatu yang baru. Tuhan bisa memberikan sesuatu untuk penggenapan janjinya. Dia menjadi bapak bangsa yang besar. Dia udah let go habis-habisan. Dan kemudian Abraham mengambil kayu dan korban bakaran, kemudian memikulkan ke atas bahu Ishak. Jadi bayangin ya, Ishak harus memikul kayu. Harus memikul kayu tempat dia akan dibakar di atasnya. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama dan berkatalah Ishak kepada Abraham, "Bapa," saud Abraham, "Ya anakku," tanyalah dia. Di situ sudah ada api dan kayu. Demikianlah mana anak domba untuk korban bakaran itu. Itu pertanyaan yang mungkin polos bagi Ishak. Dia tanya, saud Abraham, "Allah yang akan menyediakan." Disinilah kata Jehovah Jireh pertama kali ada di sini. Anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Tuhan menyediakan. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah. Again, Abraham mendirikan mezbah. Susunya kayu, diikatnya Ishak, anaknya, diletakkan di mezbah. Sudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tapi berserulah, ayat 11 menarik. Dari langit berkata, "Abraham, Abraham, ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa kau takut akan Tuhan." Abraham lebih taat kepada Tuhan yang memberikan kehidupan daripada kepada anaknya sendiri, yang merupakan anak yang ditunggu-tunggu, anak perjanjian. "Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan, di atas gunung Tuhan, Tuhan sediakan. So what is Isaac? Isaac artinya ada the precious one. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang kita dapatkan mungkin setelah menunggu bertahun-tahun, sesuatu yang sungguh sangat berharga, sesuatu yang precious. Tuhan korbankan pada waktu itu Abraham naik ke Gunung Moria, dia tinggalkan bujangnya, dan dia korbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Dan disinilah saya katakan, disitulah
The fulfillment start ketika dia berani mengorbankan sesuatu yang berharga. Seringkali kita memberikan sesuatu yang mungkin kita udah nggak pakai lagi. Mungkin ya sisa-sisa, kita nggak menyisihkan. Kita menyisakan sisa-sisa kekuatan dari segala apa yang kita miliki. Tapi di sini begitu tes terakhir dari Abraham adalah untuk mempersembahkan the precious one. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Ini Tuhan yang mengatakan. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang-bintang di langit, dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Dan oleh keturunanmu lah, ayat 18, semua bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Kita lihat, Abraham sudah let go comfort zone-nya dia Ur Kasdim. Dia sudah let go old paradigm, old custom, terah. Abraham let go compromise life, unhealthy relationship dari Lot. Dia sudah let go past values and mistake. Tapi terakhir ini, dia benar-benar mempersembahkan apa yang paling berharga. Dia mau trust Tuhan sepenuh hati, nggak setengah-setengah. Bahkan dia mau trust the process. Dan itulah yang Tuhan hargai. Abraham, di situ Tuhan melihat itu sebagai kebenaran. Karena dia mempercayai Tuhan. He trust God. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. So trust God's process and you will see the divine progress di dalam kehidupannya. Dan di sini kita bisa melihat the fulfillment of the promise. Imannya berkenan kepada Tuhan. Dicatat di kitab Ibrani, dicatat di dalam kitab Roma. Bahwa apa yang Tuhan inginkan adalah trust, ketergantungan, kepercayaan, dan iman karena kasih karunia-Nya. Bukan karena kuat gagahnya, tapi karena kasih karunia Tuhan menganugerahkan. Dan dia benar. Dia menjadi pendiri, bapa bangsa-bangsa yang besar. Paling tidak ada 3 agama yang mengakui Bapak Abraham sebagai bapa mereka, leluhur mereka. Ada Muslim, ada Yudaisme, ada Christianity. Dan kita bisa melihat bahwa rencana Tuhan sejak awal adalah membuat Abraham dikenal semua orang. Namanya menjadi masyhur. Dan dia akan menduduki kota-kota musuhnya. Keturunan raja-raja benar-benar lahir dari kehidupan dari Abraham. Dia seorang yang sukses dan diberkati. Supaya apa? Supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ini yang menarik. Ketika Yesus Kristus datang ke dunia melalui garis keturunannya, janji Allah digenapi. Melalui Abraham, seluruh dunia akan diberkati. This is the messianic blessings. Makanya kita bicara, what is the life message dari Abraham dan juga Sarah? Yaitu faith, obedience, and patience, kesabaran, in trusting God, in waiting for God's promises di dalam kehidupan mereka. Bahkan Ibrani pasal 6 mengatakan bahwa Allah pada waktu itu bersumpah demi dirinya sendiri. Bahwa dia, Tuhan memberikan janjinya dalam kehidupan. Bahwa Tuhan akan memberkati Abraham dan membuat dia sangat banyak. Dan Abraham menanti dengan sabar. So it's the story of faith, obedience, and passion. Sehingga pada waktunya Tuhan bisa mempercayakan hal yang besar sesuai dengan rencananya. Sehingga dia bisa siap, Abraham dan Sarah bisa menerima janji Tuhan. Dia dipersiapkan. Yes, dia menerimanya karena kasih karunia Tuhan. Favor of God dalam kehidupannya. Tapi dia dipersiapkan Tuhan sehingga dia bisa siap. Terlebih dari itu semua, kita bisa melihat Kristologi, di mana kita bisa melihat bahwa Tuhan sudah menyediakan bagi kehidupan dunia ini, yaitu anak domba yang tidak bercacat, tidak bercela, yang dikorbankan. Kejadian 22 ayat 9-10, Abraham build the altar, dan dia di sana, dia mempersiapkan korban bakaran. Ishak, dia berjalan memikul, dia memikul kayu itu, yang merupakan gambaran dari Kristus yang dia memikul salibnya untuk menggantikan kita semua. Dan Abraham, pada waktu itu kita bisa melihat melalui kisah ini, Tuhan menyediakan korban penebusan. So just like Christ on the cross,
Isaac trusted his father in complete obedience. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia mengatakan, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Dari sudut Bapa surgawi, Abraham juga bisa melihat hati Bapa ini yang nggak tega melihat anaknya dikorbankan. Tapi disitulah, again, Tuhan menyediakan Yesus Kristus bagi korban penebusan bagi saya dan Anda semua. So this sacrifice would reflect in the sacrifice God would make this one and only Son, Jesus Christ itu. Saya akan tutup dengan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berdoa, kiranya Bible study, kita belajar tentang Abraham, bagaimana proses Tuhan di dalam kehidupannya, boleh memberkati kehidupan kita. Terlebih dari semuanya, kita menghargai korban Kristus sebagai anak domba Allah yang dipersembahkan, yang diberikan kepada kita. Hati Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Bukan dengan darah domba jantan, tapi dengan nyawa anaknya sendiri. Tuhan memberkati kita semua.